Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, dimanapun berada. Kita jumpa lagi di pelajaran IPS kelas 8. Kali ini kita akan membahas tentang kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan, yakni pada masa VOC tahun 1902 sampai 1799. Pengaruh monopoli perdagangan. Monopoli perdagangan adalah penguasaan yang pasar yang dilakukan oleh satu atau sedikit perusahaan. Pada awal kedatangannya, bangsa-bangsa barat diterima dengan baik oleh rakyat Indonesia. Namun, hubungan perdagangan tersebut kemudian berubah menjadi hubungan penguasaan atau penjajahan. Awalnya, VOC hanya meminta keistimewaan hak-hak dagang, akan tetapi dalam perkembangannya menjadi penguasaan pasar atau monopoli. Adapun hak-hak istimewa yang dimiliki oleh VOC pada masa itu, yaitu pertama, hak mencetak uang, hak memiliki angkatan perang, hak memerintah daerah yang diduduki, hak melakukan perjanjian dengan raja-raja, hak memonopoli perdagangan dan rempah-rempah. Mengapa kerajaan-kerajaan di Indonesia membiarkan VOC memonopoli perdagangan? Semua itu terjadi karena keterpaksaan. Belanda memaksa kerajaan-kerajaan di Indonesia untuk menandatangani kontrak monopoli dengan berbagai cara. Salah satu caranya adalah politik adu domba. Saat terjadi konflik di dalam kerajaan, Belanda akan mendukung salah satu pihak. Setelah pihak yang didukung Belanda menang, Belanda akan meminta balas jasa seusai perang. Belanda biasanya meminta imbalan berupa monopoli perdagangan atau penguasaan atas beberapa lahan atau daerah. Adapun politik ekonomi yang diterapkan oleh VOC, yaitu yang pertama ada namanya Perpelete Leveranti, yaitu memaksa pribumi untuk menjual hasil bumi dengan harga yang telah ditetapkan oleh VOC. Yang kedua yaitu Kontinenten, yaitu kewajiban bagi rakyat untuk membayar pajak berupa hasil bumi. Yang ketiga Ekstripasi, yaitu hak VOC menebang tanaman rempah-rempah agar tidak terjadi kelebihan produksi yang dapat menyebabkan harga merosot. Yang keempat, pelayaran homi, yaitu pelayaran dengan menggunakan perahu-perahu kora untuk menguasai pelaksanaan perdagangan VOC dan menindak pelanggarnya. Kemudian yang terakhir, sistem periangan atau lebih dikenal dengan Preanger Selser, yaitu penyerahan wajib pajak kepada VOC atas hasil bumi masyarakat di wilayah Priangan pada periode 1677 sampai 1871, bukan berupa uang, melainkan hasil bumi yang setara dengan uang pajak tersebut. Adapun perlawanan kerajaan-kerajaan yang muncul pada waktu itu yakni perlawanan Sultan Agung dari Mataram, perlawanan Sultan Ageng dari Banten, perlawanan Sultan Hasanuddin dari Makassar, dan perlawanan Patimura dari Maluku. Pada akhirnya, VOC juga mengalami kemunduran. Pemerintahan Belanda di Eropa terjadi perubahan yang diakibatkan adanya revolusi Prancis dan membuat Republik Batam pada tahun 1795. Hutang VOC pada saat itu sudah mencapai 136,7 juta gulden dan tak lagi tertolong. Pemerintah Belanda akhirnya memutuskan untuk membubarkan VOC pada tanggal 31 Desember 1799. Semua hutang-hutang dan kekayaan VOC diambil alih oleh pemerintah Belanda. Adapun faktor-faktor runtuhnya VOC yaitu banyaknya pegawai VOC yang korupsi, VOC terjerat banyak hutang, pengeluaran VOC yang semakin besar akibat intervensi politik, adanya persaingan yang ketat dari pedagang Eropa, penggunaan tentara sewaan yang membebani kas VOC, manajemen yang jelek, mutu pegawai yang merosot, dan sistem monopoli yang sudah tidak sesuai lagi.